Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesyukuran kita hingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghirup segarnya udara di bulan Rajab ini, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Di mana untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak bisa kita mencukupkan dengan bulan Ramadan, akan tetapi harus dimulai dari bulan Rajab, kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, baru setelah itu kita akan mendapatkan kemudahan, kelancaran di bulan Ramadan. Dan kemudian Allah insya Allah menakdirkan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang kedua dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, dengan silsilah yang tersambung hingga kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan al-hadits ats-tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidha, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki dengan pakaian yang amat putih, syadidu sawadis sya'ri, dengan rambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya bahwa dia baru saja melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengetahuinya, mengenalnya. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan lututnya kepada lututnya. Nah, di sini orang tersebut menempelkan lututnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya duduknya berhadap-hadapan, mirip seperti tahiyat pertama. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan kemudian meletakkan telapak tangannya di atas apa ini namanya? Paha. Di atas paha. Nah, maka di sini pahanya paha siapa? Ada yang mengatakan itu di atas pahanya sendiri, ada yang mengatakan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Bayangkan sekarang ada orang yang tidak kenal, kita semuanya tidak kenal, kemudian datang kepada imam masjid, kemudian ngomong manggil nama,
manggil namanya. Kemudian dia mengatakan akhbirni anil Islam. Ini para sahabat pun heran, ini siapa ini? Kita tidak ada yang kenal. Datang-datang langsung manggil nama, kemudian nanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Qala, kemudian laki-laki tersebut menjawab, shadaqta, kamu benar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dan takjub kepada orang tersebut. Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Laki-laki tersebut kembali bertanya, sampaikan kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala shadaqta. Laki-laki tersebut kembali menjawab, shadaqta, engkau benar. Qala, kembali dia bertanya, fa akhbirni anil ihsan, dan sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, dan sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, dan sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, dan ketika engkau melihat orang yang telanjang kaki dan juga telanjang tidak berpakaian, ri'a asyai, penggembala, yatatawaluna fil bunyan, mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Tsumman talaqa, kemudian laki-laki tadi pergi. Falabithtu maliya, dan aku terdiam, kata Sayyidina Umar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tidakkah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Qultu, Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulullah dan utusannya yang maha mengetahui. Qala Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang akhir Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Artinya ketika kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lamu, itu benar. Karena dicontohkan oleh Sayyidina Umar, tidak hanya wallahu a'lam, akan tetapi wallahu wa rasuluhu a'lamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini malaikat Jibril
kapan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan bahwa malaikat Jibril datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan. Artinya beberapa saat setelah itu Rasulullah akan meninggal dunia, akan wafat. Maka malaikat Jibril datang di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan beberapa hal penting, di mana hal-hal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ini adalah ringkasan dari agama Islam. Ringkasan ini yang paling kita suka. Kalau kita nonton video ceramahnya 1,5 jam, nggak ada ringkasannya ya. Akhirnya yang kita lihat adalah cuplikan-cuplikan yang cocok dengan keinginan kita. Karena kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir kadang ada yang nggak cocok. Maka yang enak yang dengarkan yang sedikit-sedikit. Nah, ini malaikat Jibril ingin meringkas agama kita dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Ada 4 pertanyaan. Akan tetapi 3 pertanyaan pertama itulah pilar agama Islam. Pertanyaan yang pertama, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Artinya yang melaksanakan, kemudian yang yakin, yang beriman dengan rukun Islam ini, dia adalah seorang muslim. Meskipun dalam tata cara dan prakteknya berbeda. 2 kalimat syahadat. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat muslim. Siapa saja yang membaca 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia muslim. Siapa? Ketika kita sholat baca 2 kalimat syahadat tidak? 2 kalimat syahadat. Jadi setiap orang yang sholat itu muslim. Setiap orang yang sholat itu muslim, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat itu muslim. Dan seterusnya sampai 5. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ini terkait dengan amal ibadah atau amal lahiriah yang nampak, yang harus ditampakkan. Maka 2 kalimat syahadat, ketika ada orang yang belum melafalkan 2 kalimat syahadat, mohon maaf, dia bukan muslim. Terus apa? Ya kafir. Ya kafir. Kalau ada yang tidak terima dikatakan sebagai kafir, lah kita juga nggak marah kok kalau kita dipanggil kafir oleh non muslim. Kamu kafir ya? Iya, saya kafir menurut kamu, dan kamu kafir menurut saya. Tapi tidak ada yang berbeda antara kita. Kita sama-sama manusia yang saling membantu dalam kebaikan. Di situ tidak ada masalah. Jadi kita kafir-kafiran nih, iya, tapi dengan non muslim, bukan dengan sesama muslim. Bukan dengan sesama muslim. Artinya 5 hal ini terkait syariat lahir yang harus dilakukan, yang harus dilafalkan, yang harus ditegakkan, yang harus dikeluarkan, yang harus dilaksanakan. Ini rukun Islam. Dan kemudian pertanyaan yang kedua oleh malaikat Jibril menanyakan, wa akhbirni anil iman, dan sampaikan kepadaku tentang keimanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Yang beriman kepada yang 6 ini, maka dia orang yang beriman. Tapi iman ini letaknya di dalam hati, tidak nampak.
Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu amal perbuatan syariat lahir yang harus nampak. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia bukan muslim. Bukan muslim, nampak itu. Maka di sini ada beberapa seperti paman Rasulullah, Sayyidina Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali. Ini beriman atau tidak beriman? Para ulama berbeda pendapat. Tapi tidak ada sejarah yang menuliskan bahwa beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Beriman atau tidak beriman sudah meninggal. Mayoritas mengatakan belum beriman. Kemudian setelah itu, iman ini letaknya di hati, tidak nampak. Berbeda dengan Islam. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dia orang yang beriman. Ini 2 pilar dari agama Islam. Beriman kepada Allah bagaimana? Lah ini yang paling enak jadi orang awam. Ada imam besar dalam mazhab Asy'ari namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Suatu ketika beliau menemukan ribuan dalil yang membuktikan, ribuan argumen, ribuan bukti yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian dijawab oleh seorang awam. Orang awam ini mengatakan, Masya Allah, adanya Allah itu butuh bukti. Enggak butuh bukti katanya. Tidak butuh bukti. Allah itu ada, tidak membutuhkan bukti. Buat apa kita mencari Allah? Wong Allah sudah ada. Allah itu ada. Kata orang awam tadi. Fitrah kita sudah mengatakan Allah itu ada. Buat apa lagi membutuhkan bukti? Nah, maka di sini bedanya, enaknya menjadi orang awam. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengumpulkan ribuan bukti bahwa Allah itu ada, akhirnya berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keimanan seperti imannya orang awam. Ini Fakhruddin Ar-Razi menulis buku tafsir panjang sekali dan menyebutkan tentang keraguan-keraguan dari non-muslim tentang agama Islam, bahkan tentang wujud Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau kebanyakan menyebutkan syubhat. Di akhir beliau menjawabnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas mudah sekali, begitu saja, tidak disebutkan argumennya, karena bagi beliau itu jelas, ya kita yang baca yang pusing. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, Allah itu sudah ada. Sudah ada sebelum kata ada itu ada. Maka masa kita masih membutuhkan bukti? Tidak butuh. Kita jangan menyibukkan kita dengan kajian-kajian yang akan mengganggu keimanan kita. Lebih baik kita fokus kepada apa? Kepada syariat dan kepada ibadah. Dan keimanan itu sudah ada. Kalau sudah ada tinggal dipupuk, bukan kemudian dicari lagi Tuhannya siapa. Kita sudah menemukan Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah itu sebagai Tuhan. Sudah, kita yakini itu, kemudian kita kuatkan itu, kita pupuk itu. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu adalah bentuk keimanan. 6-6-nya harus kita yakini. Dan yang terakhir ini yang sulit, yang paling sulit dijelaskan, yaitu beriman kepada takdir. Takdir artinya Allah sudah menetapkan skenarionya. Skenarionya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita hanya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 hal.
yaitu kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita hanya dua. Jangan sampai kita memilih yang ketiga, yaitu berjalan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sana sudah pasti tidak ada keberkahan, tidak ada hidayah. Tapi jika kita berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka jalan tersebut, kita orang yang sedang berjalan itu dia ragu. Ragu apa? Ragu amalannya diterima atau tidak. Akhirnya terus berbuat kebaikan lagi. Ragu lagi, akhirnya berbuat kebaikan lagi. Ragu lagi, berbuat kebaikan lagi. Ragu lagi, membuat kebaikan lagi. Itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan karena kekhawatiran. Siapa yang memasukkan kekhawatiran itu ke dalam hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita terus beramal, terus beramal, terus beramal. Sudah beramal ikhlas atau tidak, khawatir lagi beramal lagi, khawatir lagi beramal lagi. Artinya Allah yang menimbulkan amal itu. Meskipun secara kasat mata itu adalah usaha kita. Tapi berbeda dengan orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat amal perbuatan tersebut, yang dia lihat adalah keagungan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah tidak berpikir lagi sholat berjamaah itu 27 derajat, sholat sendiri itu 1 derajat, kemudian dia bersedekah itu pahalanya sekian, dia puasa Ramadan itu puasa sekian. Tidak, dia hanya melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatannya tidak nampak dan dirinya pun tidak nampak. Yang nampak hanya keagungan Allah dan kenikmatan dia beribadah menghamba kepada yang maha agung tersebut. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk sampai kepada hal itu, Rasulullah menjawab pertanyaan ketiga dari malaikat Jibril, yang itu sebenarnya ringkasan pilar yang ketiga. Jadi kalau pilarnya ada 3, satu pilar hilang, roboh tidak bangunan? Roboh, karena itu pilar. Kita melaksanakan Islam, melaksanakan iman, tapi ihsan yang ketiga ini tidak kita laksanakan, hancur bangunannya. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Siapa yang bisa melihatnya? Yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala para nabi, para rasul, dan orang-orang pilihan yang sudah sampai tadi bisa melihat, seakan-akan melihat Allah. Itu bagaimana? Sulit. Karena yang di depan juga belum pernah melihat, merasakan, menikmati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sulit sekali. Ini saya sekarang datang ke sini tidak bawa HP. Di HP saya install aplikasi Peduli Lindungi. Gimana kita semua ketakutan? Karena apa? Seluruh gerak-gerik kita terdeteksi oleh aplikasi ini. Jadi kadang kalau kita mau kemana biar tidak terdeteksi, matikan dululah GPS-nya, matikan GPS-nya. Bisa mendeteksi enggak? Tidak bisa, karena GPS-nya mati. Tapi kita lupa bahwa Google-nya masih aktif. Google itu bisa ngecek kita ada di mana. Bahkan iPhone kalau hilang tinggal dilihat emailnya itu aktifnya di mana titiknya sebelum itu. Itu Google.
bisa mendeteksi keberadaan kita. Sekarang Google Map, kalau kita menggunakan aplikasi Google Map, itu yang muncul jalan yang ada di depan kita, Pak. Kamera langsung, itu kameranya di mana? Itu kan pakai satelit. Itu teknologi kita. Kira-kira bisa tidak aplikasi yang diinstal oleh Allah di jasad dan roh kita ini kita matikan dulu? Matikan dululah biar Allah nggak tahu. Kenapa saya mau berbuat maksiat? Oh, kalau bisa gitu enak itu, ya kan? Enak menurut kita. Tapi Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui bahwa bahkan sebelum penciptaan dunia, Allah menciptakan 7 malaikat. Setiap malaikat diletakkan di langit pertama, ditugaskan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, untuk men-screening amal perbuatan kita. Amal perbuatan yang tidak ikhlas tidak diterima untuk naik ke langit setelahnya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kita bayangkan sekarang PCR-nya ada 7 level. Kita tes PCR, atau dululah antigen dulu pakai darah, setelah itu antigen yang colok hidung, setelah itu baru yang lebih detail lagi PCR. Nah itu sampai ke langit ketujuh. Ini ada amal perbuatan yang sudah dari bumi diangkat ke langit pertama, digadang-gadang akan nyampe ke Allah Subhanahu wa taala, sampai tembus ke langit ketujuh, sampai kemudian ribuan malaikat mengantar amal perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai malaikatku, kamu saya tugaskan untuk men-screening amal perbuatan yang ikhlas agar bisa sampai kepadaku. Akan tetapi yang mengetahui isi hati hambaku hanya aku, kata Allah. Lemparkan amal perbuatan ini ke muka orang yang mengamalkan karena dia tidak menginginkanku, kata Allah. Ini apa? Artinya ketika kita melakukan amal perbuatan dari Islam tadi, dari iman tadi, kemudian apa? Kemudian seolah-olah secara kasat mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di hati kita tidak menginginkan Allah. Kita tidak melihat keagungan Allah, tapi melihat keagungan diri kita yang seolah-olah baru saja berusaha menuntut ilmu begini, kemudian menyampaikan ilmu yang kita hasilkan. Sehingga yang nampak adalah kesombongan dan keagungan kita. Padahal kita tidak agung sama sekali. Kita ini rendah. Kita ini hamba. Hamba siapa? Hambanya Allah. Kita ini budaknya Allah. Tidak memiliki apapun. Tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki harta. Tidak memiliki istri. Tidak memiliki anak. Tidak memiliki dunia. Itu hanya milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sehingga kemudian harus melahirkan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya la azidannakum. Aku akan menambahkan kepada kalian kalau kita bersyukur. Jadi yang istrinya masih 1, belum 2, itu belum bersyukur. Yang ketawa pengen. Belum bersyukur karena belum bertambah. Belum bertambah. Maka kita banyak-banyak bersyukur. Itu hitung-hitungan kita. Itu hitungan kita. Bisa jadi Allah menciptakan yang 1 sama dengan yang 4. Itu hitung-hitungan Allah. Tapi hitung-hitungan kita enggak, lahirnya saja. Oh ya, yang banyak itu ya 4. Kalau 1 itu kurang. Itu hitung-hitungan kita, Pak. Itu hitung-hitungan kita, bukan hitung-hitungan Allah. Maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita merasakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita?
Kita hanya sebatas merasakan kehendak Allah itu kalau bentuknya kenikmatan yang cocok dengan keinginan kita. Sehingga kemudian yang Allah takdirkan, yang itu nggak enak menurut perhitungan kita, kita katakan, aduh, azab ini dari Allah, musibah ini dari Allah. Yang seperti itu tidak ada bagi hamba Allah yang sudah sampai. Yang sudah sampai, yang dia lihat hanya kehendak Allah yang maha agung, artinya sakit kenikmatan, sembuh kenikmatan, dapat rezeki kenikmatan, kehilangan kenikmatan. Karena itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ketika ada yang mencuri di rumah kita, kemudian orangnya ketangkep, oh nggak apa-apa lah, ini kenikmatan. Itu tidak bisa, karena ada syariat yang mengatur. Maka landasannya adalah di sini syariat. Landasannya adalah syariat. Merasakan kehendak Allah itu bagaimana? Tidak bisa, Pak. Merasakan kehendak Allah dalam kehidupan kita itu tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali HP kita tadi itu Android. Kita buka Play Store, kemudian kita cari Peduli Lindungi, kita install, kita aktifkan GPS-nya, baru kita bisa merasakan. Oh, kita dipantau ini. Bagaimana kalau HP kita masih poliponik? Yang tebal berat itu, jatuh dari lantai 5 yang pecah ubinnya. Itu bisa mendeteksi atau tidak? Tidak bisa. Install aplikasi Peduli Lindungi tidak bisa. Lah ini bagaimana menginstalnya di tubuh kita, di ruh kita, agar kita merasakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah. Maka harus masuk kepada bagian yang setelahnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itu aplikasinya sudah diinstal. Menginstalnya bagaimana? Wong kita diminta untuk ngecas HP saja sehari 5 kali, masih terlambat kita. Sholat subuh itu ngecas HP, Pak. Sholat zuhur itu ngecas HP. Sholat asar ngecas HP. Sholat maghrib ngecas HP. Kemudian sholat isya itu ngecas HP. Allah sudah tahu waktu-waktu kita, HP kita itu sudah baterainya lowbat, itu sudah tahu. Maka dikasih waktu. Sebenarnya Allah ingin kita ngecas HP itu 500 kali dalam sehari. Nanti sebentar lagi akan dibahas ketika Isra Mi'raj. Bagaimana sholat 500 kali dalam 24 jam. Allah sudahlah, kalau daripada kalian ngecas HP-nya 500 kali, saya sediakan apa? HP yang lebih bagus, baterai yang lebih bagus, charger yang lebih bagus. Akhirnya bisa fast charging. Dicas 5 kali sama dengan ngecas 500 kali. Setelah itu Allah memerintahkan untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk bersolawat, untuk istighfar. Itu ngisi pulsa. Kalau kita tidak ngisi pulsa nggak bisa. Mau pakai apa? Nyari ke wifi tetap. Itu yang kita cari, wifi. Wifi itu orang-orang soleh. Datang ke orang soleh minta doa, pengen apa? Terkabul. Wah, ini nyari wifi gratis. Ada wifi yang nggak di password, tapi kebanyakan ya di password, gitu kan? Atau HP kita masih poliponik, mau nyari wifi dari mana? Nggak ada perangkatnya. Maka kita harus menyiapkan diri kita. Menyiapkan diri kita apa? Kita punya perangkatnya, kita punya aplikasinya. Itu jasad dan ruh kita harus disiapkan untuk itu. Sehingga kemudian kita dihadapkan oleh Allah dengan takdir-takdirnya, kita faham. Oh, kehendak Allah seperti ini. Oh, kehendak Allah seperti ini. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu nafsu saya, keinginan saya. Baru kita bisa merasakan itu. Kalau tidak demikian tidak bisa. Tidak bisa.
Tidak bisa. Kita HP kita 100% aja full charge aja susah. Sulit. Bagaimana isi pulsanya? Itu tidak bisa. Maka harus diisi itu. Diisi terus. Gitu kan. Setelah diisi baru upgrade lagi. Upgrade, berubah prosesornya, ganti HP, ganti ini, berubah terus. Berkembang. Gitu kan. Berkembang. Sama dengan kita menggunakan HP masih pakai headset. Headsetnya masih pakai kabel. Ada yang sudah pakai Bluetooth. Ada yang sudah pakai Bluetooth. Itu sama dengan itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Kita bisa merasakan atau tidak? Siapa yang mencontohkan? Contoh yang paling sempurna Rasulullah. Rasulullah itu manusia seperti kita. Hidup bersama seperti kita di dunia. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, Rasulullah punya sahabat, Rasulullah punya masyarakat. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sama dengan kita. Cuma bedanya Rasulullah sudah bersama dengan Allah dan perangkat Rasulullah itu sudah yang paling canggih, tidak ada yang lebih canggih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya bisa mencontoh Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah sampai kepada Allah tapi nggak sholat 5 waktu, jangan percaya. Jangan percaya itu. Rasulullah sholat 5 waktu, memang ada yang lebih sampai kepada Allah dari Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah sholat 5 waktu. Rasulullah pernah lupa? Tidak pernah lupa. Pernah ketiduran? Tidak pernah ketiduran. Pernah kesiangan bersama Sayyidina Abu Hurairah. Bangunin ya, ternyata semuanya ketiduran. Ketiduran, kesiangan sholat subuhnya. Akhirnya beliau sholat subuh. Tapi di sini saya bukan mengatakan bahwa ketiduran sholat subuh itu sunnahnya Rasulullah, bukan demikian. Rasulullah hanya sekali, gitu kan? Sekali ketinggalan itu untuk mencontohkan kepada para sahabat. Itu pun dibuat untuk ketinggalan. Rasulullah merasakan kehendak Allah di situ. Kalau kita, jangan kita, saya saja. Bulan yang lalu saya ketiduran. Di minggu kedua ketiduran. Kenapa ketiduran? Karena dari luar kota nyetir full nggak tidur. Sampai rumah jam 1. Waduh, kalau tidur nggak bangun ini. Akhirnya kita baca-baca buku persiapan. Jam 2 siap-siap. Kok ya setengah jam sebelum azan itu kita ketiduran duduk gitu loh. Bangun-bangun setengah 6. Astagfirullah, Ustadz Edi sudah nelpon berkali-kali. Kita ketiduran juga, kita manusia. Kita manusia, tapi yang salah adalah kita harus tetap berusaha. Ketika sudah terjadi, maka itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang terjadi maksiat bagaimana? Kita akan dihisab. Kita akan dihisab karena secara zahir itu usaha kita. Sesuatu yang kita amalkan, kita akan dihisab untuk itu. Allah butuh hisab tidak? Tidak. Allah butuh bantuan malaikat yang 7 tadi tidak untuk mengetahui amal perbuatan kita ikhlas atau tidak ikhlas? Tidak. Malaikat tadi itu hanya sebagai saksi bagi kita nih yang ngeyel. Yang sering ngeyel. Oh enggak ya Allah, ini ikhlas. Ikhlas apa? Maka ikhlas itu sulit. Maka 3 ini pilar agama Islam. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu menyaksikan Allah. Tidak ada selain Allah. Usaha kita ini tidak ada. Yang ada adalah anugerah dari Allah. Itu semuanya keagungan Allah, baik itu baik atau buruk. Kira-kira mau nggak kita, nanti akan dibahas di sini, menjadi hamba yang dari awal baik terus sampai tinggal jarak antara dia dengan maut 1 jengkal. 1 jengkal kemudian kita berbuat buruk dan su'ul khotimah, meninggal tidak dalam keimanan. Ada tidak? Ada. Nanti akan kita bahas di dalam hadis di sini.
Mau tidak? Apa itu sebabnya? Ada orang seperti itu. Kita kan maunya dari awal maksiat, terus sisa 1 jengkal tobat, beriman, melakukan amal perbuatan baik, masuk surga. Enak banget tuh. Kalau ada yang bisa memastikan seperti itu, saya daftar. Tapi nggak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita maunya seperti itu. Jangan-jangan kita berbuat buruk, akhirnya pun buruk. Ada tidak? Ada. Berbuat baik, akhirnya baik. Ada. Ini kenapa kok ada yang berbuat buruk, berbuat baik, kemudian yang buruk tadi ditutup dengan kebaikan, akhirnya husnul khotimah. Itu ada. Berbuat baik, akhirnya berbuat buruk, su'ul khotimah. Itu ada. Apa sebabnya? Sebabnya di hati. Ikhlas. Yang buruk tadi dia tidak merasa baik. Dia ada merasa, kok saya ada yang kurang ya? Di hati ini gak enak berbuat maksiat. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada seperti itu, segerakan. Karena ada orang yang berbuat baik, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia merasa bahwa dirinya itu dekat dengan Allah. Itu apa kalau bukan setan? Coba, setan diperintahkan untuk sujud kan kepada Nabi Adam. Itu manusia pilihan. Kenapa disuruh sujud? Karena wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah menganugerahkan kepada Nabi Adam ini al-asma. Al-asma itu apa? Asma Allah. Nama-nama Allah yang kalau kita berdoa dengan nama itu Allah mengijabah. Jadi setiap nabi itu punya pegangannya masing-masing. Asma itu. Maka karena dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kamu kepada ilmuku yang aku titipkan kepada hamba pilihanku, yaitu Adam. Sujud tidak? Enggak sujud, enggak. Ya Allah, saya ini ahli ibadah. Saya lebih mulia dari Adam. Akhirnya dapat hidayah? Tidak. Dapat laknat yang abadi sampai hari kiamat. Jadi ketika ada perasaan seperti itu, ini kita takbir nih, Allahu Akbar, ya kan, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada. Tapi terkadang kita Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Masya Allah, bacaan saya enak banget nih. Bacaan saya enak banget, jamaah khusyuk. Baca aminnya. Wah, itu apa itu? Itu ujian bagi imam, maka berat di depan. Di belakang diuji nggak? Diuji juga. Diuji juga. Di ujiannya apa? Allahumma hdina fiman hadait. Kunut nih, bukankah kunut bid'ah? Itu ujian bagi makmumnya. Atau nggak kunut setelah subuh? Kok nggak kunut ini? Nggak sama kayak yang saya pelajari. Kemudian doa kunut, setelah itu kunutnya tadi ditambah lagi. Allahumma sakin sadamataku rumanil jabarut. Ini doa apa ini? Itu artinya kita belum Allahu Akbar, belum Allah Maha Besar. Kita masih merasa, oh, saya lebih besar daripada imamnya. Saya lebih dekat kepada Allah daripada dia. Saya lebih mengetahui daripada dia. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa ya? Egoisme kita, kemanusiaan kita, kehayawaniahan kita itu keluar. Maka ketika setelah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Kita hanya menghamba, menghayati, dan seterusnya. Baik itu sebagai imam ataupun sebagai makmum. Ini dalam sholat.
Kecuali imamnya sholat subuh 3 rakaat, itu lempar saja itu. Lempar. Atau sholat duhur 5 rakaat, 1 rakaat baru itu sesat, karena tidak sesuai dengan Islam tadi, Islam yang pertama. Maka ini bentuk apa? Bentuk penghayatan kita. Ini di dalam sholat. Nah ini kita lagi ngecas HP nih. Kita lagi ngecas HP. Ngecas HP saja kita sudah, jangan-jangan kita nggak nyolok ke saklar HP, saklar listrik gitu kan? Kita nyoloknya kemana? Ke hidung kita masing-masing. Bisa ngecas ya? Tidak bisa. Ini masalah sholat. Bagaimana dengan di luar ibadah, yang itu memang urusannya dunia? Kita bekerja di perusahaan, kita menjadi ini, kita menjadi itu. Itu kalau lillahi ta'ala itu Masya Allah. Lillahi ta'ala itu Masya Allah. Maka ini sulit sekali. Yang ihsan ini sulit sekali. Kemudian pertanyaan yang keempat dari malaikat Jibril, wa akhbirni anisa, sampaikan kepadaku tentang kapan itu hari kiamat. Kenapa ditanyakan hari kiamat? Agar kita yakin ini bagian dari keimanan, rukun iman, beriman kepada hari akhir. Karena ada manusia yang kalau tidak ditakut-takuti dengan hari akhir, dengan azab, dia nggak beriman. Ada yang seperti itu. Makanya sekarang banyak yang membahas tentang hari kiamat, banyak yang membahas tentang akhir zaman. Karena masyarakat kita beraninya kalau ditakut-takuti. Kalau sudah ditakut-takuti khusyuk dia. Kalau ditakut-takuti khusyuk. Nah sekarang kita balik. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, selamat tidak? Selamat. Bagaimana kita takut kepada hari akhir tapi nggak kenal Nabi Muhammad? Nggak bisa sampai. Jadi lupakan hari akhir. Gak usah takut dengan azab, gak usah takut dengan neraka, gak usah mengharap sorga, tapi fokus kepada Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Nyampe mana kalau ikut Nabi Muhammad? Nyampe neraka? Gak mungkin. Karena yang megang kunci sorga itu Nabi Muhammad. Sorga gak dibuka sebelum Nabi Muhammad yang masuk. Kalau sudah Nabi Muhammad masuk, di belakangnya siapa? Di belakangnya umatnya. Siapa umatnya? Alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesyukuran yang amat sangat besar sekali. Pemegang kunci sorga imam kita, Pak. Pemegang pintu sorga, kunci sorga itu imam kita. Nabi yang lain tidak berhak untuk membuka pintu sorga pertama kali. Nabi Muhammad, jangankan masuk surga, memberikan syafaat itu loh Nabi Muhammad. Pertanyaannya bagaimana kita bisa dapat KTP sebagai pengikut Nabi Muhammad? Bukan KTP Indonesia yang tulisannya Islam itu. Itu namanya Islam KTP. Tapi benar-benar dapat lisensi dari Nabi Muhammad sebagai umatnya. Itu tidak bisa kecuali kita mengenal Nabi Muhammad. Maka jawaban Nabi Muhammad untuk malaikat Jibril itu ringkasan dari pilar-pilar agama Islam yang sedang kita anut ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk berislam, kemampuan untuk beriman secara lahir dan batin, yaitu dengan ihsan tadi, sehingga seluruh amal perbuatan kita, seluruh perkataan kita, seluruh tindakan kita, seluruh apapun yang kita lakukan di dunia ini sejak lahir sampai meninggal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bangun tidur yang dibaca adalah doa, bukan keburu-buru ke kamar mandi setelah itu tidur lagi. Itu saya. Dan biasanya kita sama karena sama-sama manusia. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
Ini yang kita harapkan, semoga Allah menganugerahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kemudian dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir dan secara batin. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.